Oke, soal pretest ada masalah nggak? Soal pretest yang tadi pagi ada masalah nggak? Banyak materi yang udah lupa, Kak. Materi udah lupa. Ada Kak, iya. Materinya lupa atau soalnya susah? Saya Ada juga yang susah sih kalau menurut saya. Gimana? Tadi yang tadi ngomong yang cowok? Ragil ya? Apa? Ya, ada juga yang susah sih kalau Oh, menurut iya. saya. Oke. Yang lain? Ada pendapat lain? Masih belum ngerti, Kak. Kenapa? Saya masih kurang sekali, Kak, di bagian. Oke. Ini sebenarnya dinamika tuh materi yang sangat panjang. Nggak mungkin saya bisa satu pertemuan kebahas semua. Jadi, kenapa? Jadi saya bakal ngebahas sedikit dulu di hukum Newton, lalu kita coba beberapa soalnya ya. Oke. Dinamika itu sendiri mulai dari hukum Newton, lalu usaha energi, lalu momentum impuls, terus dinamika rotasi, ada di sini ada tambahan sebetulnya. Bentar ya. Ini ada hukum Newton tentang gerak nih. Oh enggak deh, ya udah masuk aja hukum Newton. Nanti ada hukum Newton pada gerak melingkar gitu. Terus apa lagi ya? Gravitasi. Udah kayaknya. Tes. Ya, kenapa? Kak. Ya. Saya masih kurang ada soal yang masih kurang ngerti juga, Kak. Nomor berapa ya? Saya ada fotonya kan. Ya, yang ya. Oh ya, Kak. Nanti kita coba bahas satu-satu ya. Oke, Kak. Thank you. Oke. Ya nggak mungkin juga kebahas semua sih, nggak mungkin kebahas 10 soal sih. Tapi ya udah. Masih apa namanya? Nah, yang menurut saya paling krusial, bukan krusial sih, paling susah belajar sendiri, itu hukum Newton tentang gerak. Kenapa? Karena nanti perlu ada beberapa tinjauan gaya, dan langkah-langkahnya itu kalau mau ngikutin sendiri rada agak sulit menurut saya. Jadi saya akan mulai review dinamika ini dari situ aja, dari hukum Newton tentang gerak. Nah, hukum Newton tentang gerak ada yang tahu ada berapa? 3 ya, Kak? 3, sebetulnya ada satu lagi. Ada 4 satu lagi, tapi adanya di gravitasi. Jadi jarang disebut hukum Newton tentang gerak. Jadi hukum Newton itu ada 4. Yang 3 tentang gerak dan yang 1 tentang gravitasi.
Nah, apa aja nih? Hukum 1, hukum 2, hukum 3. Hukum satunya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu hukum 1? Benda tetap diam ya Kak, walaupun Benda tetap diam atau tetap GLB jika. Nah, jikanya ini sebetulnya yang penting menurut saya. Jika apa? Jika resultan gaya luar yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda tetap diam atau benda tetap GLB. Tetap diam atau tetap GLB? Yang sama apa? Dari tetap diam atau tetap GLB? Apa persamaannya? Percepatannya sama dengan 0. Tuh. Tetap diam. Kenapa harus ada kata tetapnya? Kenapa nggak saya sebut benda diam? Karena kalau diam, itu bisa aja diamnya hanya sesaat. Tetap diam maksudnya sekarang diam. 2 detik lagi diam. 10 detik lagi diam. Besok diam. Nah, itu tetap diam. Tetap GLB juga sama. Oh, sorry koneksi. Bentar. Oke. Itu soal hukum 1. Jadi kalau sigma F-nya 0, maka benda akan tetap diam atau tetap GLB. Oke, hukum 2 apa? F sama dengan MA ya Kak. Nah, itu jika sigma F-nya tidak sama dengan 0 gitu. Kalau yang pertama kan kalau sigma F-nya sama dengan 0. Sekarang kalau sigma F-nya tidak sama dengan 0, maka akan timbul percepatan yang besarnya sebanding dengan resultan gaya ini, tapi berbanding terbalik dengan massa. Jadi A itu sama dengan sigma F per M. Atau kita juga bisa tulis sigma F sama dengan M kali A. Sebetulnya lebih fisis pernyataan yang pertama, lebih jelas fisikannya di pernyataan yang pertama. Kenapa gitu? Karena akan timbul percepatan yang besarnya sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Di pernyataan pertama itu jelasnya sebegitu. Nah, yang kedua, pernyataan yang lebih sering kita pakai itu sebetulnya yang kedua. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, yang ini lebih nggak kelihatan fisisnya, lebih nggak jelas maksud fisisnya, tapi lebih umum dipakai. Karena memang kita seringnya pakainya sigma F aja, sigma F di mana, sigma F di mana. Oke ya. Lalu hukum 3. Hukum 3 apa? Hukum 3 apa? Aksi Aksi reaksi. reaksi. Aksi reaksi. Aksi reaksi ada syaratnya. Syaratnya apa aja? Yang pertama, besarnya sama. Yang kedua, arahnya berlawanan. Lalu, berada pada satu garis lurus. Lalu, bekerja pada dua benda yang berbeda.
Satu lagi adalah tidak saling menghilangkan. Besarnya sama, arahnya berlawanan, berada pada satu garis lurus, bekerja pada dua benda yang berbeda, dan tidak saling menghilangkan. Besarnya sama, arahnya berlawanan, berada pada satu garis lurus, bekerja pada dua benda yang berbeda, dan tidak saling menghilangkan. Nah, sekarang, ini hukum ini 1, 2, 3 udah cukup jelas. Hukum 1, 2, 3 Newton nih penjelasannya. Kalau mau dicari lebih lanjut silahkan, tapi menurut saya ini udah cukup komprehensif lah. Nah, di bahasan kita tentang hukum Newton tentang gerak dan dinamika nanti secara umum, kita akan kenal gambar atau diagram yang kita harus bisa bikinnya. Namanya diagram benda bebas. Ini terjemahan langsung dari bahasa Inggris, yaitu free body diagram. Maksudnya apa? Maksudnya kita misahin beberapa, kalau misalkan kita punya sistem terdiri dari beberapa benda, kita misahin benda-benda tersebut sebagai benda-benda yang dalam tanda kutip bebas satu sama lain. Oke, sekarang saya kasih contohnya begini. Saya kasih, bentar dulu. Sebelum ke diagram benda bebas, saya perlu ngejelasin sedikit tentang jenis gaya. Saya lupa. Ada beberapa gaya yang kamu akan temui. Yang pertama, kamu akan menemui gaya berat. Atau berat benda. Atau gaya gravitasi, sama aja. Suatu benda punya berat karena gravitasi, gitu kan. Maka gaya berat, gaya gravitasi itu sama berat benda itu sama. Lambangnya adalah W, dari weight, ini adalah M dikali G. Ini besarnya. Dan arahnya selalu ke bawah. Maksudnya ke pusat bumi. Ya. Lalu yang kedua, ada gaya kontak. Gaya kontak ini ya jelas gaya yang disebabkan karena adanya kontak antar permukaan, ada sentuhan. Nah, gaya kontak ini ada dua, yaitu ada yang sejajar permukaan kontak, dan satu lagi ada yang tegak lurus permukaan kontak. Kayaknya mendingan yang tegak lurus dulu deh. Ya. Tegak lurus permukaan kontak dan sejajar permukaan kontak. Yang tegak lurus permukaan kontak namanya gaya normal. Besarnya nanti tergantung kasus, arahnya dia selalu tegak lurus permukaan kontak. Lambangnya N. Nah, gaya normal ini hanya akan timbul kalau ada desakan. Maksudnya desakan adalah ada gaya yang menyebabkan si kontaknya itu nempel. Nanti saya kasih contoh. Lalu yang sejajar permukaan kontak itu adalah namanya gaya gesek. Lambangnya F dari friction. Nah, gaya gesek ini ada dua. Ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Kalau gaya gesek statis itu bekerja ketika permukaan kontaknya diam.
permukaan kontaknya tidak bergeser satu sama lain. Gaya gesek statis kita nggak tahu besarnya berapa. Yang kita tahu adalah gaya gesek statis maksimumnya, yaitu mu S dikali N. Mu adalah koefisien gesek. Mu S kali N. Nah, gaya gesek statisnya itu bervariasi antara 0 sampai dengan Fs maksimum. Jadi bisa berapapun nilainya di antara 0 sampai Fs maksimum, tergantung gayanya yang dikasih. Nah, kalau gaya gesek kinetis itu nilainya konstan. Fk sama dengan mu K dikali N. Jadi yang mu S ini koefisien gesek statis, mu K itu koefisien gesek kinetis. Gaya gesek kinetis bekerja ketika permukaannya sudah bergeser satu sama lain. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada ya? Oke, sekarang saya mau coba bikin diagram benda bebas. Pertama, saya punya kasus yang sangat gampang dulu. Oke, saya punya sebuah balok yang berada di atas sebuah bidang datar, ya meja lah atau lantai. Gitu. Ada gaya apa aja yang bekerja? Gaya gravitasi ya, Kak? Ya, gaya gravitasi pasti ada. Saya sebut, saya sebut gaya berat gitu ya. Gitu ya? Iya. Terus ada apa lagi? Friction. Friction belum tentu ada. Kalau dia diam, nggak ada friction. Oh, saya lupa tadi soal friction. Soal gaya gesek tadi saya ada yang lupa sedikit. Arahnya saya belum bahas. Itu besarnya kan, gaya gesek. Itu yang bawah tuh, rumus itu besarnya. Arahnya kemana? Arah gaya gesek itu melawan. Perlawanan ya, Kak. Lawan. Bukan berlawanan gerak tapi ya. Melawan kecenderungan arah gerak. Karena mungkin aja ada apa namanya? Ada gerak yang gaya geseknya itu searah gerak. Itu mungkin. Jadi melawan kecenderungan arah gerak. Belum tentu melawan arah gerak. Karena bisa aja ada gaya gesek yang menyebabkan gerak. Nanti saya kasih contoh. Oke, balik ke sini. Ada gaya apa lagi? Selain gaya berat. Gravitasi. Ya, gravitasi ini sama-sama gaya berat. Normal. Gaya normal. Gaya normal. Nah, pertanyaan pertama, apakah gaya normal dan gaya berat merupakan pasangan aksi reaksi? Aksi reaksi bukan? Tadi apa aja syarat aksi reaksi? Arahnya berlawanan. Arahnya berlawanan, benar arahnya berlawanan. Besarnya sama, benar besarnya sama. Tapi harus terhadap benda, Kak. Tidak saling Apa? menghilangkan juga. Harus terhadap benda gayanya. Terhadap benda maksudnya gimana? Kayak misalnya kalau kotak di atas meja gitu, terus pokoknya dia ngedorongnya itu bukan terhadap bawahnya, yang saya ngerti gitu, tapi dia terhadap meja. Hah? Bekerja pada dua benda yang berbeda ya, Kak. Nah, itu yang disalahin. Bekerja pada dua benda yang berbeda itu yang disalahkan. Bahwa si gaya berat sama gaya normal ini bukan aksi reaksi, udah jelas. Karena dia bekerjanya pada benda yang sama. Berarti gaya normal dan gaya berat itu bukan aksi reaksi. Dan ternyata mereka juga saling menghilangkan. Nah, sekarang kalau gitu, berarti aksi reaksinya sama siapa dong? Gaya normal ini aksi reaksinya sama siapa? Gaya berat ini aksi reaksinya sama siapa?
Lantai ya. Atau sebelum itu, kenapa bisa terjadi gaya normal? Kenapa bisa terjadi gaya berat? Gaya berat dulu yang gampang. Kenapa bisa ada gaya beratnya? Kenapa benda ini bisa Ada punya gaya massa. berat? Karena ada massa. Ada massa kalau nggak ada gravitasi, nggak punya gaya berat. Gaya beratnya itu ada karena dia ditarik sama bumi. Berarti aksi reaksinya itu harus sama bumi. Jadi, itu, ini bumi, ini baloknya kecil gitu. Kalau ini adalah gaya beratnya, maka sebagai reaksi itu adalah gini. Saya sebut W aksen. Kalau kamu sebut gaya berat balok adalah gaya aksi, berarti gaya aksinya adalah balok ditarik sama bumi. Reaksinya itu adalah bumi ditarik sama balok. Itu pasangan aksi reaksi. Besarnya sama, arahnya berlawanan, bekerja pada dua benda yang berbeda, pada satu garis lurus, dan tidak saling menghilangkan. Tidak saling menghilangkan ini karena bekerja pada dua benda yang berbeda ya. Kebayang nggak? Kebayang, Kak. Oke. Terus gaya normal. Gaya normal, aksi reaksinya sama siapa? Lihat permukaan kontaknya. Kontaknya antara balok sama siapa? Lantai ya, Kak. Lantai. Berarti aksi reaksinya harus sama. Berarti aksi reaksinya harus sama. Lantai. Harus sama lantai. Berarti saya gambar lantainya. Berarti lantainya akan merasakan gaya normal yang arahnya ke bawah. Ini saya sebut N aksen. Maksudnya aksi reaksi dari N. Nah, sekarang lihat di yang lantai, kan dikasih gaya ke bawah. Kenapa lantainya nggak turun? Kebayang nggak maksud saya? Ini kan ada gaya normal ke bawah kan? Kenapa nggak turun lantainya? Karena arahnya tuh harus berlawanan ya, Kak. Harus berlawanan apa? Dengan gaya normal. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya kenapa lantainya nggak turun? Gini, sekarang gini. Kalau saya kasih gaya sini, nggak ada gaya gesek. Saya kasih gaya ke kanan. Gerak nggak ke kanan? Gerak. Gerak. Sekarang balik ke kasus yang lantai. Ini ada lantai, didorong ke bawah. Kenapa nggak gerak ke bawah? Karena ada gaya normalnya gitu kan. Bukan, justru saya nanya, ada gaya normalnya ini membuat dia jadi harusnya ke bawah dong. Iya nggak? Kalau kamu sebut karena ada gaya normalnya, gaya normal terhadap apa? Kontaknya sama apa? Pertanyaan saya dulu, kebayang nggak? Pertanyaan saya. Oh, kalau saya belum, Kak. Pertanyaannya gini aja, ini simpel aja. Nih, lihat gambar yang kanan. Dia kan dikasih gaya ke bawah. Kenapa lantainya nggak gerak ke bawah? Nah, gayanya Kenapa? Gayanya apa? kurang. Kurang, maksudnya kurang gimana? Belum cukup untuk ngedorong lantai. Sekarang gini. Ini sigma F-nya 0 nggak? Di yang lantai. Gimana Ya, caranya 0? Kan gayanya cuma ke Ada. bawah doang. Nggak mungkin sama dengan 0.
Gimana caranya sama dengan 0? Kalau yang ini mungkin sigma F sama dengan 0. Karena N-nya adalah lawannya, ada Mg. Ini cuma satu gaya yang bekerja. Sigma F-nya nggak mungkin 0. Karena sigma F-nya nggak mungkin 0, berarti harusnya gerak dong lantainya. Enggak, Kak. Nah, kenapa nggak gerak? Itu pertanyaan saya. Ada gaya gravitasi bukan Kak? Lantainya pasti ada gaya gravitasi. Cuman gaya gravitasinya juga ke bawah kalau ada gaya gravitasi juga. Malah nambahin gaya berat, malah nambahin gaya normal. Harusnya tambah turun lagi. Karena susah digerakin, Kak. Kenapa susah digerakin? Itu pertanyaan saya. Kenapa kita setuju bahwa lantai itu nggak bisa bergerak? Apa yang membuat kita setuju bahwa lantai itu nggak bergerak? Ini berdasarkan Newton 1 bukan Kak? Kalau diam tetap diam, kalau gerak tetap gerak. Sigma F-nya 0 nggak? Tapi, oh ya enggak ya? Berarti Nah, bukan. Newton 1 kan sigma F-nya harus 0. Ini jawabannya adalah hal yang kamu nggak bakal, kamu terima itu sebagai sesuatu yang kemungkinan besar salah. Saya ngajar udah beberapa tahun, rata-rata jarang ada yang tahu. Kalian tahu maksudnya ini nggak? Si tanda ini. Lantainya, Ya, kenapa lantainya harus dikasih tanda itu? posisinya dari arah bawah gitu maksudnya. Biasanya rata-rata kamu nyebutnya ini lantainya kasar, makanya dikasih gini. Rata-rata. Padahal itu adalah hal yang salah. Ini tuh tanda ini itu maksudnya adalah lantainya dikasih gaya berapapun itu nggak akan gerak. Jadi ini adalah asumsi bahwa lantainya dikasih gaya berapapun itu nggak akan gerak. Makanya ketika didorong pakai gaya normal segini nggak akan gerak. Karena akan selalu ditahan, akan selalu ada penahan ini. Maksudnya tuh itu. Oke ya? Tuh lumayan racun tuh. Satu racun hilang. Sekarang pertanyaan lagi. Kenapa bisa timbul gaya normal? Gaya normal itu hanya timbul karena kalau ada desakan. Siapa yang mendesak balok terhadap lantai? Siapa yang mendesak supaya balok kontak sama lantai? Ada yang mendesak nggak? Si balok ini kontak sama lantai dan terdesak ke lantai kan. Yang membuat dia terdesak ke lantai itu apa? Gravitasi, Kak. Gravitasi. Desakannya terjadi karena gaya berat. Karena gaya berat si balok ini menekan benda ke bawah, ke arah pusat bumi, maka dia jadi nekan lantai, sehingga antara balok ini sama lantai punya gaya normal. Sampai situ oke nggak? Sekarang gini. Kalau misalkan saya punya benda begini,
Gaya beratnya kemana? Ke bawah. Ke bawah. Gaya normalnya kemana? atas Kak. Ke atas benda. Ke atas mana? Ke atas ini? Lurus Nah, tegak lurus tegak lurus sama- permukaan. permukaan. Tuh. Nah, sekarang gimana kalau gini? Ada gaya apa aja yang bekerja? Kayak berat. Gravitasi berat. Gaya berat atau gaya gravitasi sama aja ya. Ada gaya normalnya nggak? Ada Kemana? Normalnya ke kanan bukan? Kak? lurus. Ya, kenapa ada gaya normal? Ada yang mendesak Dia nggak? menempel sama permukaan. Kenapa? Karena dia menempel sama permukaan. Iya, nempel. Terdesak nggak? Terdesak ke permukaan nggak? Enggak. Enggak. Maksudnya? Kalau nggak terdesak, nggak mungkin ada gaya normalnya. Maksudnya terdesak tuh gimana, Kak? Balik lagi ke sini. Baloknya mendesak lantai nggak? Oh iya, Nah, balik ke sini. Baloknya mendesak dinding nggak? Tidak. enggak. Enggak. Yang kasus ini nggak ada gaya normalnya karena baloknya tidak mendesak dinding. Kecuali kalau saya kasih gaya luar. Saya kasih gaya luar, F eksternal. Maka akan timbul gaya normal yang arahnya sini. Itu bisa terima nggak? Kenapa? Masih apa? Masih bingung Kak, kenapa yang itu nggak ada desakannya? Kenapa bingung? Sekarang gini. Gimana caranya bisa mendesakkan gaya beratnya juga ke bawah? Gaya apa yang mendesak si baloknya? Ada kontak ke dindingnya. Ada nggak gaya yang mendesak si balok itu nempel ke dinding? Jadi ada kontak, ada gaya yang mendesak itu nggak? Kebayang nggak? Pertanyaan saya kebayang nggak? Kalau dari gambar sih seharusnya ada ya, Kak. Soalnya kan itu kayak nempel ke dindingnya gitu, Kak, balok. Nempel ke dinding kan nggak necessarily nempel. Iya. Bersentuhan kan beda sama terdesak. Kebayang nggak maksud saya? Oh iya, heeh. Bersentuhan kan beda sama terdesak. Ini kan maksudnya baloknya bersentuhan dengan dinding. Tapi pertanyaannya, ada desakan yang membuat balok itu jadi ada gaya normalnya? Friction itu dong, Kak. Friction nggak mungkin ada kalau nggak ada gaya normal. Tapi itu yang N-nya tadi, yang menuju ke arah kanan itu. Kalau ada gaya eksternal. Sekarang kalau misalkan nggak ada gaya eksternal, Oh. kalau gini, ada desakannya nggak? Kelihatannya nggak ada, Kak. Nggak ada desakannya. Nggak mungkin ada desakannya. Karena gaya beratnya arahnya tegak lurus kontak, tegak lurus permukaan. Sejajar permukaan gaya beratnya. Sehingga nggak ada desakan yang ke arah dindingnya tuh nggak ada desakannya. Karena nggak ada desakannya, pasti gaya normalnya 0. Kalau kondisinya begini. Kalau saya pengen ada gaya normalnya, saya dorong baloknya dengan gaya luar ke arah dinding. Kalau gini, maka baloknya sudah mendesak dinding.
sehingga harus ada gaya normal. Itu kebayang nggak? Kayak Ya kak. Oke ya? Berarti gaya normal itu harus tegak lurus dengan benda terus harus ada desakan ya, Kak? Bukan tegak lurus dengan benda, tegak lurus dengan permukaan kontak. Belum tentu tegak lurus benda. Tegak lurus benda nggak jelas maksudnya apa. Tapi kalau tegak lurus permukaan kontak udah jelas. Permukaan kontaknya ini tegak lurusnya ke sini. Yang pertama, yang kedua, betul harus ada desakan. Oke, ngerti. Kalau nggak ada desakan, nggak mungkin ada gaya normal. Kak, kalau misalnya kayak orang sender di dinding, berarti itu ada gaya eksternal. Kan kalau kamu nyender di dinding, artinya kan kamu ngasih gaya ke tembok. Kebayang nggak? Kebayang. Nah, kamu ngasih gaya ke tembok, berarti ada desakannya. Siap. Ada pertanyaan lagi? Kak, berarti Ya. kalau dia dikasih gaya normal, berarti besar gaya normalnya sebesar. Sorry, apa tadi? Jadi nanti kalau dikasih gaya eksternal yang di dinding itu, berarti gaya normalnya sebesar gaya eksternal. Betul. Betul. Berarti saling menghilangkan gitu ya kak fungsinya. Bukan saling menghilangkan. Justru karena ada gaya eksternal, timbul gaya normal gitu. Kebayang nggak? Oh, oke. Kalau nggak ada gaya eksternalnya, nggak akan ada gaya normal. Tadi siapa yang nanya soal nyender? Nah, kamu menyenderkan benda, kamu nyenderin badan kamu ke dinding itu artinya kamu ngasih gaya ke belakang, ngasih gaya ke dinding, yang mana itu adalah gaya eksternal gitu. Kebayang nggak sih? Kebayang kak. Kebayang. Oke. Silakan, ada pertanyaan lagi nggak? Ini masalah gaya normal doang, kesannya simpel tapi memang seru ini gaya normal nih. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau misalkan gini, satu lagi kasusnya. Aduh. Ini misalkan benda A, ini benda B. Ada gaya apa aja yang bekerja? Gaya berat. Gaya berat masing-masing ya. Ini gaya berat A. Ini gaya berat B. Terus ada apa lagi? Gaya eksternal dan gaya normal. Gaya eksternal kalau nggak dikasih tahu ada gaya eksternalnya, anggap aja nggak ada. Kan namanya juga gaya eksternal, gaya luar. Kalau ada gaya luar pasti harus dikasih tahu dong. Kebayang nggak? Oke kak. Paham, Oke ya. Yang pasti ada gaya normal dulu. Ini gaya normal di A karena lantai. Ini sebetulnya harusnya nempel ya. Yang merah sama yang biru garisnya. Cuman kalau saya tempelin takutnya nggak kelihatan dia mulainya di mana. Jadi sengaja saya geser sedikit. Normal di B karena lantai. Antara A sama B, ada gaya normalnya nggak? Tidak ada, Kak. Nggak ada. Tapi kalau misalkan saya kasih gaya luar.
Kalau saya kasih gaya luar, saya kasih gaya, antara A sama B ada desakan nggak? Ada. Ada. Jadi, karena A sama B ada desakan, nanti ada gaya normal. Ini normal di A karena B. Ini normal di B karena A. Dan ini adalah pasangan aksi reaksi. Kak, berarti gaya normal itu bisa searah dengan gaya eksternal ya, Kak? Bisa. Bisa dong. Sekarang gini, pertanyaannya gini. Kalau misalkan saya kasih gaya luar nih. Misalkan saya nggak tahu gaya normalnya. Saya kasih gaya luar. Dindingnya, kok dinding? Apa namanya? Lantainya licin. Gerak nggak? Gerak. Gerak. Apa yang menyebabkan B bergerak? Gaya apa yang menyebabkan B bergerak? Gaya luar. Gaya luarnya kan bekerjanya pada A, bukan pada B. Gaya gesek. Gaya geseknya kan nol. Kan tadi saya bilang lantainya licin. Gaya normal dari A ya, Kak? Nah, itu. B-nya bisa gerak kan karena didesak oleh A. Kebayang nggak? Kebayang. Ya, B-nya bisa bergerak karena didesak oleh A. Karena B-nya didesak oleh A, maka B-nya jadi bergerak. Maka yang menyebabkan benda B bergerak itu adalah gaya normal. Makanya gaya normal di B karena A itu arahnya searah dengan gaya luar. Kenapa? Karena buat B, normal di B karena A itu adalah penyebab gerak. Kebayang nggak? Yang menyebabkan B bergerak adalah gaya normal itu. Makanya gaya normalnya searah dengan gaya luar. Sampai situ oke nggak? Oke, Kak. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Kak, itu yang gaya eksternal itu milik A atau gimana? Milik maksudnya gimana? Maksud saya itu kan ada yang gaya normal B sama A ke B sama gaya normal B ke A. Terus itu untuk yang eksternal itu kan ke arah kanan. Itu maksudnya ada dari untuk A atau bekerjanya di mana? Langsung itu, Kak. Bekerjanya di mana? Dari Gaya sisi luarnya ya udah. Berarti gaya luarnya bekerjanya pada balok A gitu aja. Jadi yang dia itu bekerja dari sisi A, tapi gaya normalnya itu sendiri yang membantu benda B buat gerak gitu ya, Kak. Gimana? Itu kan ada gaya eksternal dari A, dari sisi A. Terus B-nya kan searah sama gaya normal. Gaya eksternal A kan. Itu gimana? Kan ini ada gaya luar. Iya. Terus itu kan ke arah kanan kan? Ya. Nah, si benda B itu ke arah kanan juga karena ada gaya normal dari B ke A, dari B ke A gitu ya, Kak? Bantuannya. Ya, ini gaya normal di B karena A. Ya udah, ya kan bergeraknya karena didesak oleh A, gitu aja sih. Oke, Kak. Oke. Ini nggak ada yang rumit, tapi nggak ada yang aneh-aneh ini. Ini logis semuanya kok. Kamu nggak perlu mikir dalam rumit-rumit yang gimana seolah-olah ini rumit banget. Enggak, simpel kok ini. Kamu cukup nge-recall aja dan berpikir gimana kejadiannya kalau begini, gimana kejadiannya kalau begitu. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Gak ada? Aman, Kak. Kenapa? Aman, Kak. Oke. Sekarang saya mau nyoba mau masuk ke yang
gaya gesek. Aduh. Nih, yang gaya gesek. Ada gaya gesek statis sama gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis ini tadi kalau gaya gesek statis dia bekerjanya ketika permukaan kontaknya masih diam, dan kalau gaya gesek kinetis bekerja ketika permukaan kontaknya bergerak. Sekarang saya kasih kasus yang gampang dulu buat ngeliatin gimana sih ininya apa cara kerjanya si gaya gesek ini. Gimana kita cara mainnya gitu. Bentar, tapi satu lagi dulu deh. Kasih kasus satu lagi dulu deh. Nah, kalau misalkan ada sebuah balok, saya tarik gini. Pakai gaya luar. Ada gaya apa aja yang bekerja? Gaya berat. Gaya berat. Terus? Gaya normal. Nah, pertanyaan saya, gaya normalnya pasti ada nggak? Pasti ada. Kenapa? Coba sekarang karena ada apa? Karena ada desakan dari benda. Sekarang gini, kamu coba anggaplah itu penghapus, benda itu menghapus di atas meja, terus kamu tarik gaya luar arahnya ke situ. Keangkat nggak? Keangkat. Kalau keangkat gimana caranya ada gaya normalnya? Kebayang nggak maksud saya? Oh iya, Kak. Nah, ini saya mau ngeliatin bahwa gaya normalnya belum tentu ada. Karena gaya beratnya dilawan sama gaya eksternal yang arahnya ke atas ini. Sehingga mungkin saja baloknya terangkat. Kalau baloknya terangkat, gaya normalnya 0. Kalau balok terangkat, itu maka gaya normalnya pasti 0. Karena baloknya terangkat. Kalau baloknya nggak terangkat, pasti ada gaya normalnya. Kebayang nggak? Kebayang ya kasus-kasus ini ya? Sangat banyak kasusnya, jadi saya susah ngasih contohnya. Nggak mungkin kebahas semua sama saya contohnya. Jadi kamu harus ngerti logik yang mendasarinya aja. Oke ya? Sekarang saya masuk ke kasus yang gaya gesek. Misalkan saya punya balok di atas bidang datar kasar. Nah, ini saya juga lupa tadi ngejelasin sedikit. Di gaya gesek, itu kedua permukaan kontaknya harus kasar. Jadi misalkan antara balok sama lantai. Kalau misalkan salah satunya saja licin, itu nggak mungkin ada gaya geseknya. Sebagai contoh, misalkan saya pakai saya pakai sepatu, atau ya sepatu sih udah paling gampang. Saya pakai sepatu, saya bisa jalan itu kan karena ada gaya gesek. Sekarang bayangin, saya pakai sepatu yang sama, saya jalan di atas tanah, sama saya jalan di atas es. Lebih licin yang mana? Yang es ya, Kak. Berarti gaya gesek itu tergantung pada kedua jenis permukaan gitu. Bukan satu saja, kebayang nggak?
Jadi kalau misalkan dari dua permukaan yang saling kontak itu salah satunya saja licin, itu pasti nggak mungkin ada gaya gesek. Sehingga koefisien gesek ini itu tergantung pada kedua jenis permukaan yang saling kontak. Oke ya. Sekarang saya balik ke sini. Nah, misalkan baloknya kasar dan lantainya kasar. Nah, sehingga ada gaya gesek. Oke, ada gaya apa? Sebelum ada gaya apa aja, ini saya kasih gaya luar. Gaya luarnya sejajar dengan bidang kontak. Sejajar dengan bidang datar ini ya. Jadi gaya eksternalnya sejajar lantai. Oke, ada gaya apa aja? Gaya normal. Gaya berat dulu aja yang pasti ada lah ya. Nanti yang kedua baru ada gaya normal. Kenapa saya sebut gaya berat dulu? Karena kalau gaya berat nggak mungkin nggak ada. Tapi kalau gaya normal mungkin nggak ada. Kebayang ya? Jadi saya startnya dari yang pasti ada. Gitu. Yang pasti ada adalah gaya berat. Lalu ada gaya normal. Terus ada gaya apa lagi? Gaya gesek. Gaya gesek. Gaya geseknya kemana? Kiri. Ke kiri kalau di sini ya. Nah, ini misalkan saya kasih datanya M-nya 10 kg, koefisien gesek statisnya 0,6 dan koefisien gesek kinetisnya 0,2. Oke. Lalu sekarang saya bikin tabel. Ini F sejajar, ini gaya gesek, ini jenis, ini besar. Ini percepatan, ini keterangan. Nah, sekarang gimana kalau gaya sejajar yang dikasihnya itu bernilai 20 Newton, 40 Newton, 60 Newton, 80 Newton, dan 100 Newton. Jaraknya nggak sama. 20 Newton, 40 Newton, 60 Newton, 80 Newton, dan 100 Newton. Apa yang terjadi? Nah, sekarang kalau kamu dapat masalah kayak gini, hal yang pertama kamu harus cari itu adalah gaya gesek statis maksimum. Nah, sebelum kamu cari gaya gesek statis maksimum, supaya orang bisa ngikutin semuanya yang kamu maksud, itu berarti awalnya kamu harus tentukan dulu acuannya. Jadi, misalkan saya tentukan acuannya. Ini arah X, ini arah Y. Dengan ngegambar kayak gini, artinya X positif ke kanan dan Y positif ke atas. Nah, ini jadi masalah besar nih kalau misalkan kalian ada yang tapi kan kalian rata-rata FK ya. Tapi kalau misalkan ada yang pengen teknik, ini bermasalah besar ini kalau misalkan kamu nggak nulis ini di ujian fisika dasar, bisa disalahin. Karena acuan itu kan bebas tergantung orangnya, tergantung yang bikinnya, tergantung yang bikin solusinya. Nah, kalau ininya nggak di state di awal, nggak dinyatakan di awal, maka jadinya
jadi nggak sama persepsinya. Ini itu buat nyamain persepsi. Sekarang, kalau saya mau cari sigma F arah Y, sama dengan 0 atau sama dengan M kali A? Sama dengan 0 atau sama dengan M kali A? Arah Y. M kali A. 0. Arah, nah, ada dua pendapat. Kenapa M kali A? Siapa tadi M kali A? Apa alasannya M kali A? Yuk, apa alasannya? Karena tadi kata kakak sigma F-nya itu tidak sama dengan 0. Yang mana sigma F-nya tidak sama dengan 0? Kata saya yang mana sigma F sama dengan 0? Tidak sama dengan 0. Yang gaya normal kan? Yang gaya normal yang ini. Yang ini. Iya. Itu kan di lantai sigma F tidak sama dengan 0. Ini saya tulis nih sigma F sama dengan 0 ini malah. Oh iya, iya. Sehingga sigma F arah Y-nya adalah 0. 0. Paling gampang ngelihatnya, arah Y-nya dia gerak nggak? Gerak atas bawah nggak? Enggak. Enggak. Kalau nggak gerak atas bawah, pasti sigma F-nya 0. Oke ya? Berarti, lihat, arah Y ada gaya apa aja? Gaya normal. Gaya normal sama? Gaya normal terus? Gaya berat. Gaya normalnya ke atas, positif. Gaya beratnya ke bawah, negatif. Min mg sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan mg. Bisa saya hitung dulu dong. M-nya 10, G-nya 10. Berarti gaya normalnya adalah 100 Newton. Sampai sini ada masalah? Paham, Kak. Oke, belum ada masalah ya. Sekarang, nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau misalkan kamu dapat kasus kayak gini, yang kamu harus cari pertama adalah gaya gesek statis maksimum. Ini adalah mu S dikali N. Mu S-nya udah punya, N-nya tadi kita udah ngitung. Mu S-nya adalah 0,6, N-nya 100. Berarti berapa dong ini? 60. 60 Newton. Nah, gaya gesek statis maksimumnya itu 60 Newton. Berarti sekarang saya tanya, kalau saya tarik pakai gaya 20 Newton, lebih besar atau lebih kecil daripada ini? Lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil. Artinya bendanya bergerak nggak? Enggak. Enggak. Gitu. Sehingga kalau F sejajarnya masih lebih kecil daripada 60 Newton, kalau F sejajarnya masih lebih kecil atau sama dengan Fs max, maka bendanya diam. Kalau bendanya diam, artinya sigma Fx-nya sama dengan 0. Lihat arah X ada gaya apa aja? Arah X ada gaya apa aja? F sejajar sama FD. Berarti F sejajar min F sama dengan 0. Berarti F-nya sama dengan F sejajar. Berarti untuk 20 Newton, 40 Newton, dan 60 Newton, yang ini gaya geseknya gaya gesek statis. Besarnya 20 Newton. Percepatannya 0, sudah jelas karena dia diam. Yang 40 Newton juga sama, jenisnya gaya gesek statis, besarnya 40 Newton, percepatannya 0, keterangannya diam. Nah, yang 60 Newton agak beda sedikit. Kenapa agak beda sedikit? Karena yang ini jenisnya adalah gaya gesek statis maksimum, yaitu 60 Newton. Percepatannya tetap 0 sih, tapi keterangannya, sebetulnya dia diam, tapi tepat
akan bergerak. Maksudnya apa tepat akan bergerak? Tepat akan bergerak itu kamu kasih lebih aja, sedikit aja lebih daripada 60 Newton gaya sejajarnya. Gaya sejajarnya lebih aja sedikit dari 60 Newton. Maka benda tersebut akan bergerak. Sampai situ bisa terima nggak? Bisa, Kak. Bisa ya? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Nggak ada ya? Berarti sekarang ini F-nya Fs ya, karena diam ya. Sekarang kalau F sejajarnya lebih dari Fs max, artinya kan bendanya bergerak. Kalau bendanya bergerak, artinya sigma F-nya sama dengan M kali A. Ini karena di bawah nggak cukup, saya tulis di atas ya. Sigma Fx. Ini maksudnya saya kasih lanjut biru di atas. Lihat, arah X ada gaya apa aja? Arah X ada gaya apa aja? F sejajar sama gaya geseknya. Nah, berarti F sejajar dikurangi gaya gesek kinetis karena dia udah bergerak. M kali A. Berarti A-nya adalah F sejajar dikurangi gaya gesek kinetis dibagi M. Nah, gaya gesek kinetisnya kita belum hitung nih. Coba kita hitung dulu. Gaya gesek kinetisnya mu K dikali N. Mu K-nya 0,2, N-nya 100. Berarti gaya gesek kinetisnya adalah 20 Newton. Berarti untuk gayanya 80 dan 100, gaya geseknya adalah gaya gesek kinetis dua-duanya. Besarnya sama-sama 20 Newton. Besar percepatannya tinggal masukin sini. Berarti 80 dikurangi 20. Berapa tuh? 60. Dibagi 10. 6. 6. Ini maka dia bergerak. Untuk yang 100, 100 dikurangi 20. 80. Dibagi 10. 8. Gitu. Silakan, kasus yang ini ada masalah nggak? Kasus gaya gesek ini ada masalah nggak? Nggak ada? Masih paham, Kak? Oke. Yang lain? Kalau nggak ada, saya masuk kasus berikutnya. Kalau misalkan masih ada di sini masih ada masalah, silakan tanyakan dulu. Ini apa namanya? Belajar si hukum Newton ini kebanyakan memang kasus terus, soalnya materinya udah habis, sebenarnya cuma gitu doang. Sisanya tinggal gimana cara pakainya aja di kasus. Nah, kenapa saya tadi di awal bilang hukum Newton ini agak susah dipelajari sendiri? Karena mempelajari kasusnya ini agak susah. Karena kalau nggak dipandu, pemahamannya kemungkinan bermasalah. Oke? Ini nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah, saya lanjut ke kasus berikutnya. Jadi yang sigma fx-nya itu ada dua kemungkinan ya, Kak? Iya, dong. Kan mungkin aja bendanya masih diam dan mungkin bendanya sudah bergerak. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut ke kasus berikutnya.
Sekarang gimana kalau benda tumpuk? Taruh mending benda tumpuk atau mending benda yang di samping-sampingan dulu ya? Mending yang samping-sampingan dulu deh. Lebih gampang. Bentar. Sebentar. Udah. Ya, pikir dulu. Benar kayaknya mending 6 aja. Apa lagi ya? Dah. Nah, ini sama kasusnya kayak tadi. Sekarang saya kasih tabel. Maksudnya sama tuh sama saya kasih tabel ya. Ini sejajar.
Nah, oke. Gimana kalau F jajarnya dikasih 10 Newton, 30 Newton, 50 Newton, 70 Newton, dan 90 Newton. Oke, kasusnya mirip sama yang tadi ya. Cuman bedanya sekarang bendanya ada 2, A sama B. Nah, sekarang kalau kamu punya 2 benda gini, ya bisa sih sebenarnya kamu tinjau di satu gambar. Cuman lebih gampang kita pakai gambarnya satu-satu, free body diagram. Jadi kita anggap A dan B itu sebagai 2 entitas yang berbeda. Dua balok yang kita gambar masing-masing di satu diagram gitu. Ini yang tinjauan A, nanti satu lagi tinjauan B. Oke, di A ada gaya apa aja? Berat. Gaya berat. Terus F sejajar. F sejajar udah ya. Terus Gaya normal. gaya normal. Gaya normal. Terus Gaya gesek. gaya gesek. Terus Gaya normal. AB. Oke, ini gaya gesek di A. Terus ada ini ya. Gaya normal di A karena B. Ada yang terlewat? Kayaknya ditinjau satu-satu ya, Pak. Yoi. Kan diagram benda bebas. Ada yang lewat di A? Kayaknya sih nggak ada ya. Kita lanjut. Di B ada gaya apa aja? Gaya normal BA ya kan? Ya, tapi yang pertama yang pasti ada dulu aja. Oh ya. Gaya berat. Gaya berat. Terus? Gaya normal BA. Gaya normal di ini dulu. Gaya normal di B karena lantai. Lalu? Lantai. Iya, gesek ya.
gaya normal di ini gaya normal di B karena A, satu lagi adalah gaya gesek. Ada masalah? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Sekarang kita cari dulu N di A karena lantai sama N di B karena lantai. Ini dua-duanya saya pakai acuannya gitu. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Sekarang di A, sigma FY sama dengan 0. Lihat arah A ada gaya apa aja. Di A, sumbu Y ada gaya apa aja. Gaya normal A dengan lantai sama gaya berat. Berarti NAL dikurangi MAG sama dengan 0. Berarti saya punya NAL-nya adalah, langsung masukin MA-nya berapa? 6 dikali 10, berarti 60 Newton. Nah, dari sini saya bisa ngitung berapa gaya gesek statis maksimumnya A terhadap lantai. Berarti mu S dikali normal A terhadap lantai. Berapa nih? (0,5 dikali 60. 30 ya. Nah, lalu yang B, cara yang sama, saya bisa tahu sigma FY-nya sama dengan 0, maka NBL dikurangi MBG sama dengan 0. Berarti saya punya NBL-nya sama dengan 40 Newton. Dengan cara yang sama, saya bisa hitung gaya gesek statis maksimum B terhadap lantai. Berarti mu S B terhadap lantai dikali NB terhadap lantai. Berarti 0,5 kali 40, 20 Newton. Sampai situ ada masalah nggak? Nggak ada ya? Aman, Kak. Oke, sekarang saya masuk ke kasusnya. Lihat. Kalau dikasih gaya sejajar 10 Newton, udah lebih dari 30 Newton belum? Udah bisa ngelawan ini belum? Udah kuat belum ngelawan yang ini? Belum. Belum. Artinya gaya gesek di A itu masih statis tapi besarnya 10 Newton. Karena dia nggak bisa ngelawan si gaya gesek. Buat ngelawan gaya gesek statis maksimumnya aja belum cukup gitu. Berarti yang ini pasti masih 0, yang ini nggak ada, ini 0, ini diam. Sampai situ ngerti nggak? Yang kasus yang pertama. Kenapa yang besar FB-nya itu 0, Kak? FB-nya 0 dong. Kan buat ngelawan gaya geseknya sendiri aja belum cukup. Gimana caranya mau dikasih ke B? Oh, saya pikir tidak ada, Kak. Ya, 0 itu kan nggak ada. Gaya geseknya 0 kan berarti nggak ada. Maksudnya di strap juga kayak yang jenis, Kak. Maksudnya jenis tuh kalau gaya geseknya 0, jenisnya apa? Statis atau kinetis? Kan nggak jelas. Tapi besarnya 0. Kebayang nggak? Kebayang nggak maksud saya? Kenapa yang jenis saya strip tuh karena nggak jelas gaya gesek statis apa kinetis. Ya pasti gaya gesek statis. Tapi 0 Berarti gitu. nanti Ya, FB-nya itu juga dihitung ya, Kak? ya iyalah. Kalau nggak dihitung ngapain saya taruh di tabel? Oke ya? Oke. Yang pertama ini ada masalah? Kalau nggak ada, saya lanjut ke yang F sejajarnya 30 Newton.
Ini saya tambahin deh, ntar dulu ya. Saya tambahin 1. Terus jangan tambahin, saya ganti aja. Ini 40, 50, 70. Oke, yang kedua ya. Sekarang yang kedua, lihat 30 Newton. Wah, sama sih sama ini. Berarti gaya geseknya, gaya gesek statis maksimum 30 Newton. Sama-sama 30 Newton. Tapi berarti F sejajarnya nggak ada yang tersisa. Dia semuanya dipakai buat ngelawan gaya gesek statis maksimumnya si A. Berarti nggak ada yang tersisa buat yang lain. Ini masih nggak ada, gaya geseknya juga nggak ada, gaya gesek di B, percepatannya juga 0, dan keterangannya dia masih diam. Sampai situ ada pertanyaan? Nggak ada ya? Lanjut. Yang 40 Newton. Gaya gesek dia aja gaya gesek statis maksimum. Tetap. Karena kan dia nggak bisa lebih daripada 30 Newton. Tapi berarti ada sisanya dong. Ada sisa 10 Newton nih. Berarti 10 Newtonnya itu jadi gaya normal. Antara A dengan B. Lalu 10 Newton ini dilihat. Udah bisa ngelawan ini belum? Udah cukup buat ngelawan gaya gesek statis maksimumnya B karena lantai belum? Belum. Belum. Berarti di sini gaya geseknya masih statis dan besarnya 10 Newton. Percepatannya 0 dan bendanya masih diam. Sekarang yang 50 Newton. Ini tetap gaya gesek statis maksimum 30 Newton. Gaya normalnya jadi 20 Newton dan ini statis maksimum. Karena 20 Newton nih. 20. Percepatannya masih 0. Keterangannya tepat akan bergerak. Nah, maksudnya tepat akan bergerak, lebih dari itu dikit aja dia langsung bergerak. Berarti yang 70 Newton sudah jelas gaya geseknya. Gaya gesek kinetis. Gaya geseknya kinetis. Yang ini gaya gesek kinetisnya hitung dulu. Berarti mu K dikali N. Mu K-nya 0,2. N-nya 60 berarti 12 Newton. Yang ini gaya gesek kinetik antara B dengan lantainya 0,2 dikali 40. Berarti 8 Newton. Berarti ini 12 Newton. Ini 8 Newton. Nah, percepatannya itu harus ngitung 2 kali. Hitung 2 kalinya gimana? Gini. Ini saya bawa di berikutnya ya. Lihat, kalau dia sudah bergerak, berarti bisa terima nggak di A, sigma fx-nya itu sama dengan M dikali A. Berarti arah X ada F sejajar dikurangi NAB dikurangi FA. F gaya gesek kinetis pasti karena udah bergerak. Sama dengan MA dikali A. Di B juga sama, sigma fx sama dengan M dikali A. Berarti NBA dikurangi gaya gesek kinetik B sama dengan MB dikali A. Berarti NBA sama dengan MB dikali A ditambah gaya gesek kinetik B. Ini saya masukin ke sini. Karena kan besarnya sama. Berarti saya punya F sejajar. Ntar dulu. Ya. F sejajar dikurangi MBA plus FKB dikurangi FKA sama dengan MA dikali A. Berarti ini pindah ruas ke kanan. Berarti F sejajar dikurangi FKA dikurangi FKB sama dengan MA plus MB
dikali A. Berarti A-nya adalah F sejajar dikurangi FKA dikurangi FKB dibagi MA plus MB. Nah, udah, balik lagi ke sini. Kita bisa ngitung percepatannya. Berarti 70 dikurangi 12 dikurangi 8. Berapa tuh? 50. 50 dibagi 10. 5. 10-nya 6 tambah 4 ya. Satu lagi, NABNBA-nya. Tinggal lihat di sini. Berarti masukin ke sini. Berarti 4 dikali 5, 20 ditambah FKB. FKB-nya 8. Berarti ini adalah 28. Begitu. Kasus ini ada masalah nggak? Ini memang dinamika susah saya ngajarin setengah-setengah, maksudnya cuman secuil doang, saya kesannya nggak, nanti kalian juga nggak ngerti maksudnya. Ini 1 jam pelajaran saya cuma ngebahas ini doang jadinya. Ini ya seperti yang minggu kemarin saya udah sempat omongin ya, ini ada di YouTube-nya Zenius Center yang saya udah kasih ke, saya waktu itu ngajar kelas anak kelas 12. Silakan dilihat di situ, kalian review sendiri. Kalau misalkan ada masalah, silakan tanyain ke saya. Kasus ini ada pertanyaan lagi? Kamu lihat slide yang tadi, Kak? Yang mana? Yang setelah ini atau yang sebelum ini? Yang setelah ini. Oke ya, mudah-mudahan sih nggak ada masalah. Kita nanti di yang sesi berikutnya kita coba bahas soal dikit-dikit. Kalau misalkan ada yang kasus nanti kita perlu bahas materinya ya, saya bahas materi lagi dikit. Tapi ini mudah-mudahan cukup ngasih lihat gimana caranya main-main di hukum Newton. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya stop share dulu ya. Oke, saya tutup dulu ya sesi kali ini. Mudah-mudahan sesi ini bermanfaat. Sampai jumpa nanti jam 12:30. Sampai jumpa. Terima kasih, Kak. Thank you, Kak. Terima kasih, Kak.